bersima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah ada di luar semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Baik, Perbanas for Indonesia, tagline ini semoga memberikan semangat bagi kita semua untuk terus berjuang dalam kondisi pandemi dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada sesi kali ini Bu Rizky akan membahas terkait dengan data validation pada aplikasi ACL Edu versi 9 ya, yang beberapa minggu sebelumnya sudah kita install di personal komputer ataupun di laptop masing-masing. Nah, untuk materi kali ini terkait dengan data validation ya. Jadi validasi data itu sangat diperlukan dalam proses kita melakukan standar pekerjaan lapangan audit teknologi informasi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana caranya kita bisa menilai sebuah data mempunyai integrity ya. Jadi kita melakukan tahapan verification pada semua field dalam satu file, kemudian dalam masing-masing record yang akan kita lakukan proses audit sesuai dengan program audit masing-masing. Nah, berikutnya minggu lalu kita juga sudah belajar tentang simple function ya. Jadi fungsi sederhana ini meliputi bagaimana kita menganalisis tentang jumlah data dan total data ya, total record. Jadi di dalam simple function ini juga kemarin kita sudah masukkan beberapa filter ya, misalkan jumlah data untuk file inventory yang harga pokoknya di atas $40. Nah, jadi secara tidak langsung fungsi filter minggu lalu juga kita sudah belajar. Nah, materi kali ini terkait dengan statistical, jadi fungsi statistik, di mana fungsi statistik ini digunakan untuk melakukan analisis ketika kita di dalam program audit itu meminta sebuah tinjauan ya atas bagaimana record itu bergerak ya. Dalam artian di sini fungsi statistik memberikan penjelasan, menampilkan data secara deskriptif ataupun secara frekuensi ya, tentang field yang akan kita lakukan proses auditnya ya. Jika kemarin misalkan kita melakukan audit pada file inventory, kemudian kita membutuhkan analisis lebih lanjut yang terkait bagaimana standar deviasinya misalkan, kemudian berapa nilai tertingginya, kemudian berapa nilai terendahnya. Nah, maka di dalam tools ACL kita menerapkan fungsi statistik. Nah, fungsi dasarnya ada dua nanti, statistik dan profile.
Kemudian untuk fungsi lanjutannya itu ada bagaimana kita mengklasifikasikan data, kemudian melakukan summarize, kemudian melakukan stratify dan aging data ya. Nah, fungsi lanjutan ini akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Nah, untuk materi kali ini kita hanya statistical dan sequence function. Nah, sequence function ini ditujukan untuk melihat apakah data kita ya itu punya urutan yang benar. Jadi untuk bisa menilai akurasi ya, akurasi sebuah bukti audit yang kita bawa gitu ya, maka kita bisa lakukan analisis menggunakan ACL terkait dengan sequence function ya. Jadi terkait dengan apakah urutan dalam recordnya itu benar gitu ya. Nah, duplicate ini untuk menganalisis duplikasi ya, ada yang record yang sama atau tidak. Kemudian kalau gaps terkait dengan apakah data itu punya kesenjangan atau tidak ya, urut sesuai nomor misalkan, atau lompat, atau dia mempunyai interval tertentu ya yang seharusnya dipatuhi oleh sebuah sistem informasi dalam proses audit. Nah, fungsi statistik nanti ya akan memunculkan data seperti yang kita lihat di layar sebelah kanan ya. Tampilan ini misalkan untuk field invoice amount, kita diminta untuk membuat fungsi statistiknya ya. Maka sekilas ini seperti distribusi frekuensi pada aplikasi statistik ya. Kemudian kalau profile ini ringkasannya, jadi sepintas seperti fungsi deskriptif ya. Jadi kalau misalkan di sini dicontohkan untuk field invoice amount, maka ketika menggunakan fungsi statistik yang muncul adalah ada range, nilai positifnya berapa, nilai negatifnya berapa, nilai absolut dan standar deviasi. Dengan di sini ya ACL merating 5 urutan nilai terbesar dan 5 urutan nilai terkecil. Sedangkan kalau fungsi profile nanti tampilannya seperti yang ada di sebelah kiri bawah ini ya, maka hanya dimunculkan total value, kemudian nilai absolut, nilai minimum dan maksimum ya. Jadi ini saja. Nah, nanti kita lihat sesuai dengan program audit kita atau kebutuhan kita. Kita hanya membutuhkan fungsi atau perintah profile atau perintah statistik. Nah, kita masuk ke ACL-nya. Minggu lalu kita sudah membuat latihan 1 ya. Jadi kalau kita mengikuti modul untuk fungsi statistik yang diminta filenya adalah aptrans, sehingga kita panggil dulu dengan memilih file new tabel ya, karena kita tidak membuat project baru. Projectnya sama dengan minggu lalu, namanya latihan 01. Kita hanya memanggil file aptrans di sini ya, maka kotak dialog data definition wizard akan muncul. Kita klik next ya, karena kita kemarin sudah simpan filenya. Nah, kemudian silahkan dipanggil datanya di aptrans. Oke ya, Hillsberg Hardware Co. Klien kita masih sama. Nah ini ya, kita pilih datanya adalah data aptrans. Kita open, kita klik next
ya, sampai dengan muncul properties pada value yang kita masukkan atau pada file yang kita masukkan. Nanti ada 9 field, dimulai dari record deleted, invoice date, sampai dengan nomor vendor. Kita klik finish, kemudian kita oke saja. Tapi kalau mau disimpan dengan nama yang lain, misalkan file account payable gitu ya, mau dilengkapi silahkan, atau mau dibahasa Indonesiakan data utang misalkan, itu juga boleh. Kita klik OK, maka akan muncul data AP Trans dari Hillsburg Hardware Co. Nah ini ya, hal yang pertama kita lakukan seperti minggu kemarin, jangan lupa ini kalau kita geser banyak sekali fieldnya. Tampilan Burisky yang di sini ada 2 field record deleted ya, jadi keduanya saya hapus dulu. Nah setelah itu, hal pertama yang kita lakukan setelah kita memasukkan file ke dalam ACL adalah melakukan verifikasi data. Kita pastikan dulu integrity datanya. Kita klik verify field at all ya, anggaplah semua nanti fieldnya akan kita lakukan proses audit agar kita tidak berulang kali melakukan verifikasi data. Oke, statusnya adalah null data, validity error detected ya, berarti datanya semuanya valid. Kita kembali ke file AP Trans. Nah, di sini kita mulai lakukan fungsi statistik dengan memilih analyze, kemudian kita pilih statistical statistik. Nah, di modul kita ya, Burisky mengikuti, kita diminta untuk melakukan analisis statistik terhadap field invoice amount. Ya, kalau misalkan mau lebih dari satu, maka statistik on-nya kita klik ya, kita pilih, atau kita tekan keyboard control, kemudian kita sorot atau kita tuju field yang akan dipilih, misalkan invoice amount dan quantity ya, caranya sama seperti minggu yang lalu. Nah, untuk di materi kali ini sesuai dengan modul yang diminta hanya invoice amount. Kemudian kita klik standard deviation agar nanti kertas kerja audit kita juga memunculkan nilai standar deviasinya. Nah, ketika kita klik OK, maka kertas kerja audit kita akan muncul ya. Di sini ada range-nya, nilainya adalah 56.752,32. Kemudian nilainya positif semua gitu ya. Jadi cara kita menganalisis seperti ini. Ada 102 record, nilainya positif semua. Jadi nilai invoice amount ya, jadi nilai fakturnya itu enggak ada yang negatif ya, maka wajar kan data seperti ini, karena fakturnya kalau dalam nilai dolar kan menjadi aneh jika dia punya nilai negatif gitu ya, berarti ini datanya wajar, tidak ada nilai negatif dan tidak ada nilai 0 ya, jadi yang fakturnya 0 tidak ada. Kemudian totalnya ya, totalnya juga sama 278.641,33, nilai absolutnya sama. Kemudian ini ya, standar deviasi ya, jadi variasinya ya, variasi dalam faktur itu 6.609,23 dolar. Nah, di sini kita bisa menilai ya, klien kita untuk data fakturnya terkait dengan file utang. Berarti kalau faktur, file utang, kira-kira faktur jual atau faktur beli.
Oke ya, yang transaksi terkait dengan hutang ya, hutangnya klien itu berarti faktur beli ya. Maka faktur beli yang dimiliki Hillsberg itu ya punya standar deviasi $6.600 dengan nilai tertinggi, 5 nilai tertinggi, faktur tertingginya 56.767. Kemudian nilai terendahnya ada 14,88. Nah, karena ini ada blok biru ya, jadi yang punya blok biru, yang fontnya ini berwarna biru, maka kita bisa lakukan analisis lebih lanjut. Contohnya nilai faktur beli $56.000 ini kepada siapa gitu ya, atau record nomor berapa, maka bisa kita klik. Nah, di sini akan ditunjukkan. Nah, ya, ternyata faktur dengan nilai tertinggi itu ini invoice nomornya 237936. Transaksinya tanggal 31 Januari 2002 ya, dengan kuantitasnya ya, jadi kita ini membeli gitu ya, membeli 3.379. Nah, kepada siapa kita beli itu di sini ada vendor numbernya 10025 record ke 67. Nah, begitu seterusnya. Hati-hati, ini fungsi filternya nyala, jadi matikan dulu untuk bisa kembali ke data awal. Atau kita jika ingin melakukan analisis lanjutan, kita bisa cari di log ya, kita bisa cari di log pada saat statistik. Kemudian silahkan jika kita ingin melakukan analisis lebih lanjut dari kertas kerja audit untuk fungsi statistik. Nah, gitu ya. Kita kembali ke file APTrans. Kita praktekkan berikutnya untuk profile ya. Jadi klik analyze statistical profile. Tampilannya nanti akan lebih singkat. Oke, fieldnya sama, invoice amount. Nah, kita klik OK. Nah, ini ya tampilan kertas kerja audit kita. Sehingga menggunakan fungsi profile itu informasinya lebih singkat ya. Beberapa program audit tidak membutuhkan analisis lebih lanjut ya, seperti yang di fungsi statistik tadi ya. Misalkan tidak perlu mencari nilai tertinggi, kemudian vendornya ke siapa gitu ya, kemudian invoice amount-nya itu record ke berapa gitu ya. Jika informasinya tidak memerlukan analisis lebih lanjut, maka kita cukup menggunakan fungsi profile. Di sini hanya ditampilkan ya, diringkas dari field invoice amount kita punya total value 278.641,33, nilai absolutnya sama dengan nilai minimum transaksinya tadi ya 14,88. Kalau di posisi yang lowest tadi 5 peringkat, itu yang paling kecil kan ini 14,88, dan nilai maksimumnya juga sama ya, jadi tertinggi 56767,20. Nah, selanjutnya sekarang kita ke materi berikutnya adalah sequence. Nah, sequence ini tadi Bu Rizky sudah bilang ya, untuk melihat akurasi data urutan. Sequence itu secara definisi itu kan diterjemahkan sebagai urutan. Nah, benar nggak urutannya gitu. Jadi data itu bisa dibilang akurat kalau memang recordnya itu urut gitu ya. Transaksinya misalkan urut apa? Kalau di SIA kita belajar flowchart, ada transaksi yang diurutkan berdasarkan historisnya, tanggalnya ya, ada berdasarkan abjadnya gitu ya, atau ada berdasarkan situasi atau kondisi tertentu yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Nah, sequence ini bisa membantu kita untuk menilai akurasinya
akurasi urutan datanya. Ada dua proses. Yang pertama adalah duplicate. Duplicate itu berarti duplikasi kan ya, ada data yang double atau tidak. Kemudian kalau gaps itu secara definisi kan senjang ya, kesenjangan data, sehingga kita bisa cari nih ada nggak sih sebenarnya record itu yang tidak ada dalam urutannya gitu ya. Nah ini contohnya kalau gaps. Jadi misalkan nih kita mau ngecek, biasanya bukti transaksi itu kan bernomor urut tercetak ya. Nah contohnya di sini nomor cek. Nomor cek ini ternyata interval nomor 12388 sampai 12393 itu ada gapnya loh, ada yang senjang. Nah berarti pada interval ini ada yang hilang. Nomor berapa saja yang hilang nanti kita bisa cari ya. Nah kita praktekkan sekarang di ACL-nya. Bu Rizky mengikuti modul ya. Jadi yang diminta itu adalah data payroll atau file payroll, sehingga kita kembali lagi ke project navigator, kita panggil file new tabel untuk data payroll. Kita simpan saja AP transnya, kita klik yes. Nah kemudian jendela data definition wizard akan kembali muncul ya, karena kita memanggil file. Kita cari payroll ya, data gaji. Kita klik open sampai dengan filenya terbuka. Oke, seperti biasa kita hapus record deleted-nya, kemudian kita lakukan verifikasi. Oke, baik ya, datanya valid semua, jadi tidak ada masalah, bisa dilanjutkan. Sekarang kita mulai menganalisis untuk materi sequence ya. Nah ACL yang sekarang kita gunakan itu sedikit berbeda dengan contoh yang ada di modul. Kalau contoh yang ada di modul itu kita diminta untuk melakukan fungsi sequence dan duplicate bersamaan ya, sehingga tampilannya seperti yang ada di halaman 37 di buku modul. Nah cuman karena ACL kita ini versinya berbeda, sehingga ada perbedaan menu pada pilihan examine sequence ya. Jadi kalau sequence yang di sini itu hanya melihat urutan data. Kalau contoh yang di modul itu pilihan examine sequence-nya meliputi duplikat dan gap. Oke, baik ya. Jadi di modul kita fungsi examine sequence itu akan muncul seperti ini. Ada dua kolom. Yang satunya adalah sequence on, kemudian kolom list field. Nah, kolom list field ini akan terisi ketika kita memilih duplicate atau gap. Nah, jadi satu pilihan itu sudah langsung bisa memilih dua ya. Yang pertama kita pilihnya apakah urutan datanya benar. Jadi ini yang sequence. Kemudian yang kedua itu kita diminta menganalisis, mau dianalisis duplikasinya atau gap datanya gitu ya. Nah tampilan kita di ACL yang sekarang itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena pilihan examine sequence ini hanya untuk melihat urutannya saja ya, sedangkan kalau kita ingin melihat gap atau duplikasinya, kita harus pilih masing-masing itu sendiri.
Jadi kita pilih look for gaps untuk kesenjangan datanya, kita pilih look for duplicate untuk duplikasi datanya. Paham ya? Oke. Nah, sehingga ada 2 tahap yang kita lakukan. Pertama kalau kita mau lihat urutannya saja, maka kita klik analyze, examine sequence. Misalkan Bu Rizky mengikuti instruksi di modul, pilihnya adalah employee number, kita klik OK. Nah, di sini muncul 0 sequence error detected, artinya ya sudah, ini ya field nomor pegawainya urut. Jadi nomor pegawainya urut kalau 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau 101, 102, 103 gitu ya. Kita lihat coba ke datanya. Nah, ini ya. Jadi nomornya 10, 20, 30, 50 ini kelihatannya nggak urut, Bu. 40-nya hilang. Nah, kalau 40-nya hilang, ini berarti bukan pada urutan, tetapi pada kesenjangan ya, kesenjangan. Nanti pada saat gap nanti akan ketemu kalau ada yang hilang seperti ini ya. Tetapi sequence yang di sini adalah urutannya ini sudah tidak acak ya, tidak acak, tapi dia disajikan secara urut ya. Jadi 2 digit, kemudian ini 3 digit ya. Jadi 10, 20, 30, 100, 108. Nah, ini kalau kita lihat kan urut. Kita coba ya untuk capsnya sekarang. Sama, kita memilih nomor cek. Nah, sekarang ini kita mau lihat apakah nomor ceknya itu urut gitu ya. Kita pilih caps on-nya adalah nomor cek. Kemudian ya, presortnya tetap kita aktifkan. Kita pilih dulu list gap range. Nanti kita akan coba bedanya menggunakan gap range dengan missing item. Oke, pertama kita pilih list gap range dulu. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul ini ya, ada 1 gap range terdeteksi. Jadi 1 gap itu 1 kelas ya, 1 interval, 1 ya, kalau di statistik 1 kelas ya dalam distribusi frekuensi. Ada 1 range terdeteksi, ada gap, ada yang punya kesenjangan 4 missing item, 4 ya. Jadi yang ditemukan oleh ACL itu ada 4 nomor cek yang dia ada gap ya, nggak urut. Di sini gap startnya 12388, gap end-nya 12393. Nah, berarti antara ini ya, antara range 12388 sampai 12393. Nah, ada 4. Kalau kita hitung secara manual, kalau 12388 dengan 12393 itu kan memang ada yang hilang 4 nomor ya. 12389, 390, 391 dan 392. Nah, ada 4 kan ya. Nah, cuman di sini nggak kelihatan, Bu. Nah, untuk bisa kelihatan, kita pilihnya yang tadi, yang missing item. Jadi kalau kita pilihnya range, ya hanya ditunjukkan range-nya saja di dalam kertas kerja audit kita. Tetapi kita coba lagi ya. Kalau kita pilihnya adalah yang missing item ya, kemudian kita diminta mengisi maksimum missing itemnya berapa. Katakan 5 ya, atau 10 juga boleh. Berdasarkan apa, Bu? Ya, ini berdasarkan judgement kita nanti. Jadi untuk setiap interval kelas kita tentukan maksimumnya berapa. Kalau kelas interval kelasnya selisihnya 10, ya jangan diisi 15
isinya kan berarti harus 10 ya. Tapi kalau range-nya itu 5, ya maksimumnya 5, jangan diisi lebih dari 5. Kan gitu. Sehingga kalau misalkan tadi itu range-nya 4 gitu ya, maka boleh diisi 5. Boleh diisi 10. Tapi kalau 10 kan kelihatannya nggak pas ya, jadi kita isi 5. Kita klik OK. Kita diminta untuk enter field gap-nya. Kita pilih yang screen saja. Kita klik OK. Oh maaf, nomor cek ya. Kita klik OK. Nah ini ya, ditunjukkan nomor cek yang hilangnya adalah 12389, 390, 391 dan 392. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan duplicate? Untuk duplicate itu ada 2 fieldnya ya. Yang satu duplicates on, itu artinya field mana yang mau diduplikasi, dicari field mana yang mau dicari duplikasinya. Kemudian dasar, field yang digunakan sebagai dasar untuk mencari duplikasi. Nah, ini Bu Rizky mengikuti modul. Misalkan ya, misalkan saya mau cari nomor cek ini, adakah duplikasi transaksi dengan gitu ya, adakah duplikasi transaksi dengan pay date, tanggal bayar, dan nomor cek. Maaf, ini employee number ya. Di modul kalian employee number. Jadi apakah ada duplikasi nomor pegawai ini ya, diduga menerima nomor cek yang sama dan menerima pembayaran di tanggal yang sama, gitu maksudnya ya. Rizky ulangi ya, apakah field employee number ini memiliki duplikasi data ya pada nomor cek dan pada nomor cek dan tanggal pembayarannya. Itu ya. Presortnya dibiarkan saja. Kita klik OK. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan output file name. Kita OK saja. Kita pilih yang screen ya. Kita pilih screen agar kita punya kertas kerja. Kalau kita pilih file, nanti akan ada file baru. Misalkan ini ya, Bu Rizky di sini tadi sebelumnya sudah mencoba menggunakan file. Jadi kalau file kita ketikkan namanya di sini, kemudian nanti akan muncul file baru. Jadi berupa file, bukan berupa kertas kerja. Nah, kalau kertas kerja ya, jadi agar tampilannya muncul sebagai kertas kerja, kita pilihnya yang screen. Ketika kita klik OK, nah di sini akan muncul ada satu duplikasi yang terdeteksi. Employee number berapa? 320. Jadi pegawai nomor 320 ini dia terima nomor ceknya 2 kali. Nomor ceknya beda tapi nomor pegawainya sama. Berarti bisa jadi gitu ya, pegawai nomor 320 ini menerima pembayaran gaji 2 kali. Ya, nah ini nanti kita konfirmasi ke klien kenapa, apakah ini sebuah kesalahan ya, yang salah di mana, yang employee numbernya atau nomor ceknya gitu ya, atau memang ini bagian dari sebuah kecurangan ya, kecurangan dalam proses sistem informasi, khususnya yang terkait dengan transaksi pembayaran gaji.
Nah gitu ya, kalau kita mau tahu 320 ini gimana sih historinya gitu. Oh ini loh dia nerima gross pay 1662,5, net pay 1330. Nah ya nggak ada namanya, tapi di sini sebetulnya kita bisa merge ya datanya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa tahu employee number-nya sekian, ini namanya siapa ya, digabungkan dengan file file nama pegawai. Nah, oke, kita hilangkan dulu filternya, kita kembali ke lognya tadi ya. Nah, di sini jadi kita bisa pahami bahwa kalau fungsi duplicate itu menganalisis duplikasi datanya ya. Tapi kalau duplikasi data kita ditanya lagi, kita mencari duplikasi data berdasarkan apa ya. Nah ini kita mencari duplikasi data berdasarkan field yang mana gitu. Tapi kalau mencari sequence dan gap tidak perlu ya, kita hanya tinggal ya sudah, kalau misalkan kita pilih employee number ya nanti ACL akan melakukan proses ya mencari hanya pada field nomor pegawai saja, dicari mana sih yang ada yang enggak urut gitu ya, yang ada kesenjangan datanya yang mana. Kalau nomor cek ya field nomor cek dicari oleh ACL gitu ya, dicari 111, 1, 2, 3 gitu. Dia akan menghitung ini ya, menggunakan fasilitas pre-sort ini, dia akan melakukan proses menghitung, mencari ada yang hilang atau tidak, ada range yang urutannya bolong atau tidak gitu ya. Tapi berbeda kalau kita memilihnya duplicate. Kalau duplicate kita akan ditanya, kita mau cari duplikasi data itu berdasarkan apa ya, karena nggak bisa kalau cuma satu. Kalau cuma satu, misal nih kita pilih employee number aja ya muncul sih. Nah muncul record nomor 32, employee nomor 30, tetap muncul kertas kerja kita, tetapi ini kita hanya sebatas tahu, kita hanya sebatas bisa menganalisis, kita hanya bisa menganalisis melalui kertas kerja audit ini bahwa ada duplikasi data pada nomor pegawai 320, itu saja. Tetapi ini apa ya yang diduplikasikan gitu ya, kita nggak tahu ya. Kalau kita pilih list field, nah kalau kita memilih list field di sini, kita kan tahu oh duplikasinya tuh ternyata nomor ceknya tadi gitu ya. Nomor ceknya ini ketahuan, nomor ceknya itu ada 2 kelihatannya urut, tapi ternyata gitu ya, ternyata disampaikan atau ditransfer kepada orang yang sama. Nah jadi Bu, kalau kita tidak mengisi list field bisa ya, tetapi juga analisisnya tidak bisa mendalam karena kertas kerja kita hanya memunculkan informasi duplikasi, data duplikasinya saja, tetapi tidak menginformasikan list field ya, atau field yang dijadikan rujukan, yang dijadikan dasar untuk menilai duplikasi datanya. Oke ya, semoga bisa dipahami penjelasan Bu Rizky di sini. Untuk mencoba sendiri di rumah, dan semoga sukses proses mencobanya di rumah menggunakan aplikasi ACL. Sampai di sini dulu yang bisa disampaikan Bu Rizky, semoga bermanfaat. Nanti kita akan coba latihan soal menggunakan media yang lain ya. Oke, baik, cukup sekian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.